Pernah ngerasa nggak sih landscape politik belakangan ini kok kayaknya makin panas dan makin memecah belah? Nah, hari ini kita coba yuk cari tahu salah satu alasannya dengan ngebongkar sebuah buku yang penting banget, The Politics of Fear atau Politik Ketakutan, karya seorang ahli bahasa bernama Ruth Wodak. Oke, kita langsung aja mulai dari pertanyaan paling dasar, yang jadi awal dari semua analisis di buku ini. Jadi Wodak ini membuka analisisnya dengan sebuah pengamatan yang mungkin kita semua relate ya. Dia menyoroti gimana partai-partai yang dulu itu dianggap ada di pinggiran, bahkan ekstrim, sekarang malah jadi pemain utama di panggung politik. Nah, disinilah letak pertanyaan besarnya, teka-teki yang coba dipecahkan sama Wardak. Dan mungkin ini pertanyaan yang sama yang ada di kepala kita. Kok bisa ya? Apa sih yang sebenarnya mendorong pergeseran sebesar ini di dunia politik? Terus, apa dong jawaban yang ditawarkan Wodek buat ngejelasin fenomena yang bikin bingung ini? Inti dari argumen Wodak itu ada di konsep yang dia sebut politik ketakutan. Penting banget buat dicatat. Ini tuh bukan sekedar omongan yang kebetulan bikin takut. Bukan. Ini adalah sebuah strategi yang dirancang dengan sadar, sebuah mesin politik yang sengaja dibangun untuk membangkitkan dan mengarahkan rasa cemas demi kekuasaan. Nah, strategi ini nggak menciptakan ketakutan dari nol. Justru sebaliknya, menurut Wodak, cara kerjanya itu cerdik banget. Dia mencolek dan memanfaatkan berbagai macam kegelisahan yang emang udah ada di tengah-tengah kita. Coba deh perhatiin daftar ini. Yang bikin ngeri itu bukan cuma isinya, tapi cakupannya yang luas banget. Dari isu ekonomi kayak kesejahteraan, sampai ke hal yang super personal kayak peran gender. Wodak nunjukin kalau hampir semua keresahan kolektif kita itu bisa dipersenjatai dan diubah jadi ancaman politik. Inilah yang bikin strategi ini tuh ampuh dan gampang banget beradaptasi. Yuk kita bedah lebih dalam lagi gimana mesin politik ini bekerja buat membangun narasi yang sangat kuat sekaligus ya memecah belah. Fondasinya, kata Wodak, simple banget. Tapi ampun efektifnya luar biasa. Ciptakan perpecahan yang jelas. Di satu sisi ada kita, kelompok yang digambarin sebagai rakyat sejati, yang asli, yang punya negara ini. Dan di sisi lain, selalu ada mereka. Kelompok dari luar yang dicap sebagai ancaman, entah itu buat budaya, keamanan, atau ekonomi kita. Nah, ini nih bagian yang paling jenius dari strategi ini. Siapa sih mereka ini? Wodak menyebutnya sebagai penanda yang mengambang. Maksudnya apa? Gampangnya gini, identitas mereka itu nggak permanen. Targetnya itu bisa diganti-ganti tergantung siapa yang paling gampang buat dijadian musuh bersama saat itu. Slide ini nunjukin contoh nyata dari Eropa. Dulu, pas tembok Berlin runtuh, mereka itu migran dari Eropa Timur. Pasca 9/11, fokusnya geser, mereka adalah Muslim. Terus pas Uni Eropa nambah anggota baru, sasarannya jadi para pekerja dari negara-negara itu. Targetnya ganti-ganti terus, tapi polanya yaitu menciptakan musuh sama persis. Tapi ide doang kan nggak cukup ya. Wodak menekankan kalau cara narasi ini disampaikan, itu sama pentingnya dengan isinya sendiri. Nah, disinilah para pemimpin populis ini mulai manggung. Sederhananya, populisme itu kan gaya politik yang ngakunya mewakili rakyat biasa buat ngelawan elit korup atau kelompok luar yang dianggap ancaman. Dan buat meyakinkan rakyat, mereka butuh pertunjukan yang meyakinkan. Wodak mengidentifikasi beberapa elemen kuncinya. Sengaja melanggar hal-hal yang dianggap tabu, bikin provokasi yang udah dihitung matang-matang biar diliput media, dan yang paling penting, membangun citra sebagai salah satu dari kita, orang biasa yang berani ngomong apa adanya. Ini semua bagian dari teater politik. Terus, apa dong efek jangka panjang dari semua strategi dan pertunjukan ini? Menurut Wodak, tujuannya itu bukan sekedar menang pemilu, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Mainstreaming atau normalisasi. Maksudnya, membuat ide-ide yang dulunya dianggap radikal, gila, dan di luar batas, jadi terdengar biasa aja, wajar, dan bisa diterima. Prosesnya itu ada tahapannya. Pertama, dimulai dari provokasi yang bikin geger. Kedua, media langsung ngeliput gede-gedean dan idenya jadi nyebar kemana-mana kan? Nah, nggak lama kemudian, partai-partai lain jadi ikut-ikutan pakai bahasa yang mirip-mirip biar nggak ketinggalan. Sampai akhirnya, ide yang tadinya ekstrim itu malah jadi undang-undang resmi. Pelan-pelan, batas kewajaran itu terus digeser. Hasil akhirnya, ya seperti yang Wodak bilang di kutipan ini, kita jadi sampai di titik di mana rasanya segalanya diperbolehkan.
Aturan-aturan tak tertulis yang dulu dibangun susah payah untuk melawan rasisme dan kebencian, pelan-pelan luntur. Ruang untuk ngomongin hal-hal yang dulu nggak kepikiran untuk diucapkan di depan umum jadi makin lebar. Ingat ya, analisis Wodek ini ditulis tahun 2015. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, pertanyaannya jadi balik ke kita. Sejauh mana kerangka politik ketakutan ini masih relevan buat kita ngebaca dunia di sekitar kita hari ini? Nah, itulah pertanyaan buat renungan kita semua yang ditinggalkan oleh buku ini.